Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Tapi sebelum Ustadz menerangkan, yang kemarin belum mengumpulkan tugas segera kirim ya. Akan Ustadz koreksi hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran 4. Ya, di sini kita akan belajar tentang menjaga keseimbangan alam. Ini ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Manusia itu mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Kenapa? Karena dari sekian makhluk hidup, hanya manusia yang mempunyai akal dan mempunyai pikiran. Ya, jadi bisa mengatur alam semesta. Tapi tidak semua manusia itu baik ya. Jadi ada manusia memang kurang baik atau jahat sehingga itu merusak alam. Tugas kita itu menjadi manusia yang baik agar menjaga keseimbangan alam dan untuk generasi ke depan ya. Nah, menjaga alam ini ada caranya. Salah satunya di sini tidak mengganggu kehidupan hewan liar dan tidak melakukan perburuan liar. Itu kewajiban kita. Contohnya harimau. Harimau itu hewan liar yang tinggalnya di hutan. Kita tidak boleh mengganggu harimau ataupun melakukan perburuan liar untuk dijual atau diambil kulitnya, karena itu sudah melanggar hukum. Selanjutnya, kita tidak boleh merusak hutan ya, dengan melakukan penebangan hutan secara liar. Ini akan berakibat kepada alam, kepada hewan, ataupun kepada kita sebagai manusia. Contohnya, akibatnya terhadap hewan itu akan kehilangan tempat tinggalnya. Karena hewan itu tinggalnya di dalam hutan, ketika kita merusaknya, otomatis hewannya itu tidak punya tempat. Akibatnya, hewan-hewan liar tersebut akan berpindah ke pemukiman warga. Jadi di sini tuh warga terganggu ketika ada gajah, ada harimau, ada kera masuk ke pemukiman, mereka pasti akan mengganggu dan mereka akan yang pertama mencari makan, kedua mungkin mencari tempat tinggal karena di dalam hutan sendiri itu sudah rusak. Ya, di sini pasti akan mengganggu kehidupan warga. Contohnya, warga yang suka berkebun itu tanamannya akan dimakan oleh gajah. Warga yang beternak misalkan ayam, kambing, itu mungkin saja akan dimakan oleh harimau. Jadi kita tidak boleh merusak hutan. Rusaknya hutan itu juga menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang. Contohnya, hutan yang dulu hijau ketika terbakar itu ya, yang dulu awalnya kita merasa sejuk, merasa segar, udaranya juga dihirup enak ya, itu akan berubah menjadi cuacanya panas, mencari air susah, terus udaranya penuh dengan polusi. Kita hirup mungkin saja akan berakibat menimbulkan penyakit bagi manusia sendiri. Nah, selanjutnya kepengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara itu sebaiknya dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Apa sih yang dimaksud umum ke khusus? Jadi kamu bertanya dari yang mudah dulu
hingga pertanyaan yang mendetail ya, yang akan kamu tuju. Jadi jangan langsung yang susah-susah dulu ya. Jadi yang umum atau yang mudah, atau ke yang khusus atau yang lebih rinci. Nah, selain tadi mengajukan pertanyaan secara umum dan ke khusus, itu juga harus menggunakan bahasa yang santun. Bahasa yang santun di sini itu bahasanya tidak menyinggung dari narasumber. Apalagi jika narasumbernya usianya lebih tua daripada kamu. Ya, jadi harus mempunyai sikap yang sopan. Yang kedua, sebagai pewawancara itu kita tidak membela pihak manapun. Jadi misalkan mewawancari tentang kebakaran alam, kamu itu tidak boleh menyalahkan atau membenarkan. Sebagai pewawancara, tugas kamu itu mencatat informasi yang kamu ambil dari narasumber. Nah, sekarang di sini ada ciri-ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Ya, di gambar tersebut ada habitat hewan ikan ya di dalam laut. Rumahnya ikan di dalam laut namanya apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Namanya terumbu karang. Di sini hewan itu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Ya, kemarin ada yang bisa dimakan, ada yang untuk kendaraan, ada yang juga untuk peliharaan. Nah, di sini kita akan belajar apa? Belajar tempat hewan. Jadi hewan itu memiliki tempat mereka tinggal. Secara umum di sini ada dua, yaitu ada hewan yang tinggal di darat, atau juga ada hewan yang tinggal di air atau di perairan. Pertama, di sini ada hewan ayam. Ayam itu tinggal di darat. Ayam ini memiliki ciri-ciri pertama, ya, memiliki paruh, ya. Jadi mulutnya ayam itu disebut paruh untuk mencari makan, dan juga bisa dimanfaatkan manusia untuk diambil dagingnya atau telurnya. Dua, ada hewan kelelawar. Di sini hewan kelelawar tinggal di tempat yang gelap, seperti di atap rumah dan gua. Jadi jika rumah kamu ada kelelawar, kamu cara mengusirnya dengan memberikan lampu. Jadi agar tempatnya tidak gelap lagi. Kelelawar ini adalah hewan nokturnal. Jadi dia itu keluar atau aktifnya itu ketika malam hari. Kelelawar ini ada dua jenis, ada yang memakan buah, ada juga yang memakan serangga. Fungsi kelelawar itu bagi alam sangat banyak. Jadi ketika kelelawar makan buah, dia sekaligus menyebarkan bibit tanaman sehingga tanaman akan banyak, ya, akan banyak dan akan berkembang. Itu berkat kelelawar. 3. Di sini ada hewan kelinci. Kelinci itu hidup di darat. Kelinci cara jalannya itu dengan melompat dengan bantuan kaki belakangnya. Kelinci ini makannya apa? Sayuran ya, wortel. Nah, kelinci ini itu banyak sekali dijadikan sebagai hewan peliharaan. Di sini siapa yang suka kelinci? Oke, yang terakhir ada hewan ikan, ya. Ikan itu hidup di air. Ikan itu ada 3 jenis, ya, sama-sama di air. Tetapi airnya itu beda. Pertama, ada ikan air tawar, tinggal di air tawar seperti di sungai, di waduk, ya, di kolam. Bisa juga ada ikan air laut, itu tinggalnya di laut. Ada juga ikan air payau. Ini hidupnya di
pertemuan antara air sungai dan air laut. Contoh ikan air tawar yaitu seperti tadi, itu ikan mas, ikan nila. Contoh ikan air laut apa? Hiu, lumba-lumba, paus. Nah, contoh ikan air payau apa? Itu bisa juga ikan bandeng. Ya. Ikan ini banyak dimanfaatkan oleh manusia. Pertama, sebagai makanan. Jadi, dijadikan lauk untuk makanan manusia. Beberapa ikan itu juga untuk sebagai hewan peliharaan. Seperti kemarin ketika Ustadz kegiatan luring, Ustadz di rumahnya Aska itu melihat ikan peliharaan, ya ikan mas. Juga di rumahnya Kaila, itu juga ada ikan mas yang diletakkan di akuarium. Nah, sekarang tugas hari ini tanggal 30 September 2020, kamu kerjakan soal halaman 184. Di sini kamu menentukan tempat hidup hewan-hewan, apakah di darat, atau di air, atau perairan. Jawaban dikirim ke WA Ustadz seperti biasa. Itu ya, Ustadz akhiri, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.